Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pelajaran proyek IPAS aspek kedua, yaitu zat dan perubahannya. Materi zat dan perubahannya mencakup A. Klasifikasi materi. Lalu yang B. Sifat materi, besaran dan pengukurannya. C. Perubahan materi. D. Bahan berbahaya dan beracun atau B3. Saya mulai dengan A. Klasifikasi materi. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, yaitu yang wujud padat, wujud cair, serta wujud gas. Adapun klasifikasi materi berdasarkan komposisinya dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, serta campuran terdiri atas larutan, koloid, dan suspensi. Untuk memahami pemahaman tentang unsur, senyawa, dan campuran, maka akan diberikan beberapa contoh, yaitu besi, rumus kimianya ferum, termasuk unsur. Lalu gula, rumus kimianya C6H12O6, termasuk senyawa. Oksigen, rumus kimianya O, termasuk unsur. Selanjutnya dibahas juga mengenai pemisahan campuran. Ada beberapa metode dalam pemisahan campuran, antara lain filtrasi, kristalisasi, dekantasi, sublimasi, destilasi, dan kromatografi. Selanjutnya B. Sifat materi dan besaran serta pengukuran. Coba kalau kita perhatikan ada sebuah benda di sekeliling kita, maka akan kita lihat sifat-sifatnya. Salah satunya adalah sifat fisik. Merupakan karakteristik suatu zat ditinjau dari kondisi fisik yang dapat dilihat, diamati, dan diukur dengan tanpa mengubah kondisi fisik zat tersebut. Nah, setiap materi itu memiliki sifat fisik yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan besaran. Besaran itu ada dua macam, besaran pokok dan besaran turunan. Misalnya kalau besaran pokok, panjang, massa, waktu, kuat arus, lalu suhu, intensitas cahaya, serta jumlah zat. Adapun besaran turunan adalah volume, gaya, energi, daya, massa jenis, tekanan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengukur panjang? Kalau mengukur panjang yang kurang dari 10 cm bisa digunakan dengan penggaris atau mistar. Nah, sekarang bagaimana kalau ada sebuah benda yang ukurannya itu sangat kecil, kurang dari 10 cm, maka digunakanlah sebuah alat, yaitu mikrometer sekrup dan jangka sorong, di mana ketelitiannya itu mencapai 0,5 mm. Selanjutnya, yang ke C adalah perubahan materi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan perubahan materi? Sebagai contoh misalnya, air wujudnya cair bisa berubah jadi es batu, itu wujudnya padat. Berarti itu perubahan fisik dari cair menjadi padat. Akhirnya ada beberapa juga yang perubahan materi, misalnya dari wujudnya cair menjadi gas, ya. Itu beberapa perubahan fisik. Bagaimana dengan perubahan kimia? Kalau perubahan kimia contohnya banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang boga. Ada beberapa makanan dibiarkan beberapa hari, lama-lama akan tercium bau aroma yang tidak sedap. Nah, artinya itu mengalami perubahan kimia.
yang mana perubahan tersebut sudah bukan lagi bentuk materi asalnya. Itu yang bersifat negatif. Ada juga yang bersifat positif. Misalnya pada pembuatan peyem. Bahan dasarnya itu peyem itu kan beras ketan. Lalu dengan proses fermentasi maka akan terbentuklah yang namanya peyem. Karena adanya bantuan mikroorganisme yaitu ragi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan bahan berbahaya dan beracun atau yang sering kita kenal dengan B3 ya. Bahan berbahaya dan beracun itu menurut peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Misalnya bahan berbahaya dan beracun itu misalnya bisa merusak lingkungan, bisa merusak kesehatan. Salah satunya contoh yang bisa merusak lingkungan misalnya yang sering kita sebut dengan sampah atau limbah yang wujudnya padat. Contohnya misalnya plastik atau ban bekas atau cairan-cairan yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik tekstil misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh bahan berbahaya dan beracun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.